Pemirsa, seorang ibu dan dua anaknya dievakuasi dari bahu jalan tol Trans Sumatera Lampung oleh polisi. Ibu yang mengaku kabur dari suaminya saat di res area tol ini dievakuasi di tengah hujan deras. Mau kemana ini jalan tol, bukan jalan umum? Mau kemana? Hah? Dari mana? Kejadian bermula saat petugas berpatroli di jalan tol Trans Sumatera kilometer 114 Kayu Agung melihat ibu dan dua anaknya tengah berjalan kaki di bahu jalan tol dalam kondisi hujan deras. Petugas langsung mengevakuasi ketiganya yang sudah kedinginan dan basah kuyup ke Polsek Tegi Neneng. Jadi pada saat kegiatan melaksanakan patroli, cuaca hujan deras. Sore ini kami menemukan ibu-ibu dan dua orang anaknya yang pengakuannya ribut terhadap suaminya. Dan kami temukan di pinggir jalan. Kepada petugas, ibu mengaku dia dan dua anaknya hendak pulang ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun dirinya kabur karena ribut dengan suaminya yang sedang istirahat di kilometer 116. Dari Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diparodikan oleh netizen Malaysia berisi konten penghinaan. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Dunia maya beberapa hari terakhir dihebohkan dengan kasus lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diparodikan netizen Malaysia di media sosial. Konten yang berisi penghinaan diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Melalui situs resminya, Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia akan menginvestigasi kasus ini. Pemerintah Malaysia akan memberikan tindakan tegas apabila warganya terbukti mengunggah konten hinaan kepada Indonesia. Unggahan parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya tak hanya membuat publik tanah air geram. Beberapa pihak juga menanggapi kasus ini. Unggahan yang tidak hanya menghina lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta menghina Pancasila sebagai lambang negara juga ditanggapi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sunanto menyampaikan bahwa pembuat unggahan tersebut tidak bermoral karena merendahkan bangsa Indonesia. Parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya diunggah ASEAN Channel My. Diduga pemilik channel tersebut sebagai pengunggah sekaligus pembuat parodi. Channel yang telah membuat kemarahan publik Indonesia kini tak dapat ditemukan karena diduga telah dihapus. Dan pemirsa, untuk mengulas mengenai lagu Indonesia Raya yang diduga dihina warga Malaysia, kita sudah bergabung dengan Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Dan kita juga sudah berupaya untuk menghubungi anggota Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, namun belum bisa bergabung bersama kami. Pak Hermono, selamat sore. Selamat sore Pak Hermono. Pak Hermono, selamat sore. Pak Hermono, selamat sore. Kami mohon maaf pemirsa, kami akan berupaya menghubungi sambungan video call kami dengan Pak Hermono. Namun sebelumnya kita ke informasi lainnya. Polisi membubarkan tawuran antar dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tangan para pemuda, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Unit Patroli Reaksi Cepat Polres Pelabuhan Kota Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antar pemuda dari Jalan Barukang dan pemuda dari Jalan Cambaya. Tawuran terjadi di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi menembakkan gas air mata agar dua kelompok pemuda ini membubarkan diri. Polisi menangkap 3 pemuda yang terlibat tawuran dan menyita puluhan busur panah beserta pelontarnya, juga 2 buah parang. Dari hasil pemeriksaan, pemicu tawuran adalah saling ejek. Dari beberapa orang yang pada saat melihat kami kemudian melakukan penyerangan, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur dengan menggunakan gas air mata. Selanjutnya melakukan penyisiran yang berlari ke dalam lorong-lorong yang ada di sekitaran Cambaya, karena memang medannya sangat medan-medan yang lorong, yang rumah-rumah panggung. Ketiga pelaku ini kini diamankan di kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, kita kembali mencoba menghubungi Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, untuk mengulas mengenai lagu Indonesia Raya yang diduga dihina warga Malaysia. Selamat sore, Pak Hermono. Selamat sore. Baik, Pak Hermono, apa langkah yang sudah dilakukan KBRI terkait kasus ini? Jadi pertama kita mendengar ada kasus lagu Indonesia Raya yang diplesetkan lah gitu ya. Kita hari Sabtu kita menghubungi kontak kita di Kepolisian Malaysia di PDRM. Lalu di hari yang sama kita juga menghubungi Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk memberitahukan bahwa ini ada video yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Dan pada hari itu juga pihak kepolisian maupun Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti siapa sebetulnya pihak yang mengunggah lagu tersebut ya. Baik, Pak Hermono, sejauh ini kasus sudah ditangani oleh Kepolisian Malaysia. Apa investigasi terkini, informasi yang sudah dilaporkan ke KBRI Indonesia di Malaysia, Pak? Jadi kita ini selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia. Memang sudah ada indikasi-indikasi lah ya, yang siapa yang mengunggah dan dari mana. Tapi untuk saat ini pihak Kepolisian Malaysia masih melakukan pendalaman dan tentu kita berikan kesempatan kepada Kepolisian Malaysia. Tapi yang penting adalah kita sudah baca juga pernyataan dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta bahwa Malaysia mengutuk tindakan ini dan juga berjanji akan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap siapapun juga yang mengunggah lagu parodi lagu Indonesia Raya ini. Jadi ini kita hargai ya bahwa Malaysia mengambil sikap yang serius ya. Dan sebetulnya bukan hanya Malaysia saja, dari kita pun sebetulnya melakukan langkah-langkah yang juga serius. Karena ini kan terjadinya bukan hanya satu pihak ya. Ada juga video-video yang diunggah dari Indonesia atau orang Indonesia yang melakukan hal yang sama. Dan dalam hal ini Ibu Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kominfo untuk mengambil langkah-langkah jangan sampai video yang dibuat oleh individu tidak bertanggung jawab ini justru merusak hubungan yang lebih besar ya. Karena Indonesia dan Malaysia ini kan banyak hal kepentingan bersama yang jauh lebih penting daripada disibukkan oleh hal-hal seperti ini. Yang jelas kedua pemerintahan Indonesia dan Malaysia sama-sama menghendaki ini diselesaikan secara baik-baik dan jangan sampai mengganggu hubungan bilateral. Baik, untuk pengunggah pertama Pak Hermono yang pemilik dari akun YouTube My ASEAN sendiri, ini apakah bisa dipastikan merupakan warga negara Malaysia? Sampai saat ini tidak bisa ya. Jadi kemungkinan tetap terbuka siapa yang ya. Karena ini kan cyber ya, masalah cyber. Siapa saja bisa mengunggah. Jadi ini yang kita harus waspadai. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin merusak atau mengganggu hubungan bilateral kita dengan Malaysia. Jadi sampai saat ini belum ada kesimpulan siapa pengunggahnya. Tetapi memang dari laporan sementara yang kita terima itu diunggah dari wilayah Malaysia. Tetapi apakah itu orang Malaysia kita belum bisa pastikan. Dan kita berikan kesempatan kepada otoritas Malaysia untuk mencari dan memberikan hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tapi yang jelas kita tidak bisa jump to conclusion bahwa ini ulah orang Malaysia. Belum tentu juga ya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai kita terprovokasi oleh hal-hal seperti ini. Baik, akun My ASEAN itu yang sejauh ini memang video parodi Indonesia Raya itu diunggah dari wilayah Malaysia, namun sampai saat ini belum diketahui pengunggahnya siapa, Pak. Apakah pernah menghina Indonesia di postingan sebelumnya berdasarkan pemeriksaan polisi, Pak? Jadi kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada perang video lah gitu ya. Di Indonesia pun ada akun ASEAN Channel ID ya. Nah, ini kan semacam saling ledek ya, dan kita sudah minta juga, Ibu Menlu ya sudah minta juga kepada Menteri Kominfo untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai
video-video yang sifatnya saling memprovokasi ini dibiarkan ya. Jadi Malaysia pun sudah men-take down kan yang video mengenai Indonesia Raya itu. Ya, jadi memang ini kalau kita lihat ini kan ada semacam saling sindir lah ya, saling sindir antara dua kelompok yang kita juga tidak tahu. Bisa saja ini ada pihak ketiga yang memang menunggangi masalah ini ya. Jadi kita jangan sekali-kali atau kita tidak bisa jump to conclusion ya, mengambil kesimpulan, oh ini kan pasti Malaysia, belum tentu juga ya. Jadi mohon kita semua untuk menahan diri lah ya, biarkan otoritas Malaysia untuk menyelesaikan investigasinya dan kita tunggu apa hasilnya. Anda melihat ada unsur kesengajaan dalam pembuatan video ini karena ada cukup banyak identitas negara yang diupload, misalnya lambang negara, kemudian lirik-lirik lagu Indonesia Raya cukup dikuasai oleh pengunggah dari video ini. Ya itu dia, ada kesengajaan ya, tetapi motifnya apa kita belum tahu. Siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Jadi lebih baik saya kira kita tunggu saja hasil investigasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia ya, sementara kita tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena banyak hal yang lebih penting yang harusnya bisa kita kerjasamakan dengan Malaysia, dan ini jangan sampai terganggu oleh sentimen-sentimen yang justru merugikan kita semua ya. Kalau himbauan saya, kita tunggu saja hasil investigasi kepolisian Malaysia, dan saya kira yakin dalam 1-2 hari ini akan bisa didapatkan ya, siapa sebetulnya pihak yang pertama mengunggah lagu ini. Baik, Pak Hermono, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah balasan karena memang pernah ada video ledekan atau cemoohan yang dimiliki oleh akun Indonesia. Bisa dibilang ini adalah balasan, Pak? Bisa begitu, karena kalau kita lihat kronologisnya ada yang sudah mengupload dari Indonesia itu bulan Maret ya. Tapi ya itu tadi, apakah ini semata-mata sebagai saling balas atau ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi saling balas ini? Ya, karena kita kan belum tahu sebetulnya siapa. Jadi untuk saat ini saya kira kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini pasti dilakukan oleh orang Malaysia, bahwa ini untuk menyerang atau sebagai balasan terhadap akun yang sama yang pernah atau akun dari Indonesia yang pernah memprovokasi mengenai Malaysia. Kita belum tahu ya. Tapi yang penting saya kira sekarang ini kita saling menahan diri, masyarakat tidak perlu terprovokasi, tidak perlu emosional, dan kita berikan kesempatan kepada kepolisian Malaysia untuk mengungkap masalah ini. Saya yakin dalam waktu 1-2 hari akan bisa terungkap ya, karena sudah bisa teridentifikasi lokasinya di mana, nomor teleponnya berapa, itu pihak kepolisian Malaysia sudah mendapatkannya, tinggal ya kira menangkap lah ataupun kita kita tunggu saja lah, saya yakin dalam waktu dekat akan terungkap. Berarti identitas uploader ini sudah terungkap ya Pak ya oleh kepolisian, tinggal didatangi saja orangnya? Ya kira-kira begitu. Jadi untuk saat ini kita bersabar saja. Ya, jangan sampai ada yang terprovokasi lalu membalas, ada demo-demo. Saya kira itu tidak penting karena itu tadi kita kan belum tahu nih siapa. Jangan-jangan bukan orang Malaysia atau jangan-jangan pihak lain ya, kita juga tidak tahu. Jadi janganlah kita terprovokasi gitu ya, terutama publik di dalam negeri. Kita percayakan ini kepada otoritas Malaysia karena itu sudah menjadi komitmen otoritas Malaysia bahwa mereka akan sungguh-sungguh melakukan investigasi dan mengungkap siapa di balik ini semua. Apakah diketahui Pak dari video saling berbalas ledekan itu siapa sebenarnya yang pertama mengunggah video berisi hinaan atau ledekan? Kalau kita lihat di akun ASEAN Channel ID ya, itu ada juga ya bulan Maret ya, ada beberapa video. Tapi saya dapat informasi juga beberapa video itu sudah di take down ya. Dan ini saya kira keputusan yang baik lah ya, supaya kita tidak mengungkap-ungkap atau mengungkit-ungkit lagi yang lalu, kita selesaikan yang ada di depan mata kita ya. Jangan sampai kita terprovokasi lah ya. Baik, sikap dari pemerintah Malaysia sendiri seperti apa Pak?
Ya, itu kan sikap Malaysia sudah jelas disampaikan dalam media statement atau press release yang dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia di Jakarta. Pertama, Malaysia mengutuk tindakan ini dan Malaysia berjanji akan memberikan hukuman terhadap siapapun yang mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dan saya sangat mengapresiasi sikap Malaysia, sikap tegas Malaysia dan juga sikap yang respon yang cepat dari pihak Malaysia, baik itu yang ada di Kuala Lumpur, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga PDRM, Polisi Malaysia, dan juga Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Saya kira ini langkah yang positif dan ini menunjukkan bahwa Malaysia pun sangat concern dengan masalah ini dan jangan sampai ini mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Baik, kita akan tunggu tentunya investigasi dari kasus ini dan seperti yang disampaikan semoga tidak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara. Terima kasih Pak Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Pemirsa, musim liburan telah tiba, berhati-hatilah saat bertransaksi dengan uang tunai saat liburan di tempat wisata. Di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, sepasang suami istri dibekuk polisi saat tertangkap tangan mengedarkan uang palsu. Inilah AP dan SC. Mereka adalah pasangan suami istri pengedar uang palsu yang berhasil ditangkap polisi saat tengah menjalankan aksinya mengedarkan uang palsu di wilayah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Musim liburan ternyata dimanfaatkan mereka untuk memproduksi dan mengedarkan uang palsu pecahan 50 ribuan. Dari kedua pelaku didapati uang palsu sebanyak 125 lembar pecahan 50 ribu. Petugas kemudian mengembangkan dan menggeledah rumah pelaku di Bekasi dan menemukan sebanyak 67 lembar uang palsu lainnya serta sejumlah alat produksi. Modus kedua pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli barang seharga 20 ribu sehingga mereka mendapatkan uang kembalian asli. Kita sebenarnya mau karena akhir tahun ini kebetulan saya pengen main sama keluarga, itu intinya nggak untuk ada target apa, kita mau berwisata. Sambil mengedarkan uang itu. Ya. Sementara alat-alatnya kita temukan seperti itu, tapi harus kita kembangkan lagi. Sampai gimana mereka mencetak dan sebagainya. Rencana akan diedarkan menjelang Natal tahun baru ini atau memang? Kemungkinan besar saat liburan ini akan digunakan. Di Dieng tujuan wisata? Ya, arah ke tempat wisata di Dieng. Paham ya? Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, aparat Polrestabes Surabaya meringkus komplotan pembuat dan pengedar uang palsu yang telah beraksi di sejumlah wilayah. Polisi juga menyita barang bukti uang palsu siap edar senilai 16 miliar rupiah. Para pelaku yang berjumlah 6 orang ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Keenamnya juga berasal dari daerah berbeda, yakni Surabaya, Jombang, Jakarta Barat, dan Tangerang. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 94.600 lembar atau senilai 9,4 miliar rupiah. Selain itu juga ditemukan uang palsu yang belum dipotong senilai 9,7 miliar rupiah. Polisi juga menyita 1 perangkat komputer dan mesin cetak, mesin pengering, dan almari pengering. Sampaikan bahwa ini adalah pengungkapan dengan kategori terlengkap, ada yang membuat, ada yang mendanai, kemudian ada yang mengedarkan. Sementara salah satu tersangka mengaku bahwa uang palsu buatan komplotannya ini dicetak dalam jangka waktu 2,5 bulan, namun belum sempat diedarkan. Memang belum beredar, cuman kan ini kan BB yang sebagian kembali, jadi ada yang 500 belum nama segitu orang. Itu berapa bulan itu? Kurang lebih 2,5 bulan. 3,5 bulan. 2,5 bulan. Di mana? Atas tindakan membuat dan mengedarkan uang palsu, para tersangka dijerat dengan pasal 37 junto pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Pemirsa, ribuan warga hadiri pemakaman Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf. Akibatnya terjadi kerumunan massa. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.